Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alfianur Aulia, NPM 2004 3010 196. Di sini aku mau mengerjakan tugas statistika, tugas UTS statistika. Cekidot, kita lihat aja. Jadi di sini tugas statistika karena absen aku ganjil, jadi aku mengerjakan tugas nomor 1. Di sini aku udah latihan dan juga kita langsung praktekin aja. Di sini aku udah masukin data yang ada di soal dan aku hitung manual frekuensinya. Terus aku taruh di sini. Untuk menyingkat waktu aja, langsung di sini di soal pertama kita disuruh menentukan mean, median, dan modus. Langsung kita lihat. Untuk menghitung mean kita hitung dulu di sini semuanya jumlah data ketika dikalikan dengan frekuensi, terus nanti kita jumlahkan. Langsung aja 40 dikali dengan frekuensinya 8 dengan 320, dan ini kita drag. Nah, kan otomatis keluar jumlahnya. Setelah itu kita jumlahkan semuanya dengan rumus sum dalam kurung, kita drag juga, langsung kehitung otomatis semuanya. Enter. Nah, kita udah dapatkan hasil jumlah dari keseluruhan data. Setelah itu kita hitung mean-nya, mean atau bisa kita sebut dengan X bar ya. Mean ini kita pakai rumus jumlah keseluruhan data kita bagi dengan frekuensi data. Berapa hasilnya? Enter. Nah, ternyata hasilnya mean atau rata-ratanya adalah 61. Setelah itu kita hitung XI min X bar. XI ini adalah data ke I karena ini tunggal, jadi kita cari langsung masukkan datanya aja, sama dengan XI min X bar. Jadi X bar itu adalah mean atau rata-rata, jadi kita masukkan mean, mean sama dengan, nah langsung keluar meannya ada XI min X barnya adalah 21, dan ini sebenarnya nggak bisa kita drag karena rumusnya akan otomatis ngambil ke angka di bawahnya 61 ini. Tapi di sini karena nggak ada angka, tapi untuk menyingkat waktu biar nggak manual satu-satu, kita drag aja, nggak apa-apa. Terus habis itu kita ganti hurufnya jadi 61 ini di B11. Jadi kita semuanya kita ganti B11, enter. B11, enter. B11, enter. B11, enter. B11. Kita di sini udah nemu XI min X bar nih. Terus kita pakai nilai mutlak, tapi sebenarnya nggak usah pakai nilai mutlak karena ketika dipangkatkan 2 pun nanti negatif atau positif hasilnya tetap jadi positif. Jadi kita langsung hitung aja di sini, sama dengan XI min X bar kita pangkatkan 2. Yang di shift 6 itu ada pangkatnya, pangkat 2. Tada, udah ketemu 441 dan kita bisa drag juga. Kita jumlahkan, sum, kita drag lagi, hasilnya udah ketemu. Dan untuk ini kita masukin langsung aja sama dengan F nya ini kita ambil data satuannya, F data satuan dikali shift 8 ya, dikali X1 min X2 kuadrat, enter. Nah, udah ketemu hasilnya dan bisa kita drag juga. Terus habis itu kita hitung pakai rumus sum lagi. Sum kita jumlahkan semuanya, kita drag dari data pertama sampai data terakhir. Nah, udah ketemu. Sekarang kita cari mediannya. Sebenarnya data-data ini kita cari buat untuk menghitung SR sama SD-nya, tapi nggak apa-apa, kita cari dulu. Untuk median, yang kita ketahui median adalah data tengah. Dan untuk mencari data tengah karena ini ganjil, jadi datanya kita pakai rumus XF-nya F ini 60 bagi 2 ditambah 60 tambah 1 bagi 2 dan dibagi 2 lagi.
Sederhananya gini, kita ambil dua angka tengahnya, yaitu angka 30 dan angka 31 tulis ya. Karena datanya terdapat di nilai ke 30 dan 31, jadi kita langsung jumlahkan aja. Jadi kita langsung ambil nilainya dan kita jumlahkan atau kita lakukan pengoperasian. Jadi di sini data ke-30 dan data ke-31 itu ada di angka 60. Jika kita hitung secara manual, data ke-30 dan ke-31 ada di angka 60. Jadi kita langsung jumlahkan 60 dari data ke-30 dan 60 dari data ke-31, kita bagi 2. Hasilnya pasti 60. Atau bisa gini deh. Sama dengan karena data ke-30 itu 60, kita masukkan kurung 60 tambah 60 dalam kurung, kita bagi 2. Kalau pakai rumus nanti konsepnya akan seperti itu, dan kita bagi, hasilnya tetap 60. Jadi medianya atau data tengahnya adalah 60. Dan untuk modusnya, modus seperti yang kita tahu, modus adalah data terbanyak atau data yang paling sering muncul. Dan di sini kita bisa langsung lihat dari frekuensinya, data yang paling sering muncul ada 2, yaitu nilai 50 dan nilai 70, karena sama-sama punya frekuensi atau muncul selama 15 kali. Jadi di sini kita tulis modusnya adalah 50 dan 70. Kita nggak usah hitung karena udah kelihatan. Selanjutnya kita menghitung SR. Untuk menghitung SR sendiri, ini rumusnya kita ambil seper N. Jadi N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya adalah jumlah frekuensi adalah 60. Dalam kurung, langsung kita kalikan aja sebenarnya. Per N kita kali XI min sigma XI min X bar kuadrat. Jadi sigmanya ini langsung kita hitung di sumnya tadi, udah kita ketemukan. Jadi seperti itu, dan hasilnya adalah ini. Terus untuk SR-nya, SD-nya, simpangan deviasinya itu sama dengan kita pakai SQRT dalam kurung ini F sigmanya kita bagi dengan ini jumlah frekuensi keseluruhannya atau sigma F-nya, masukkan kurung, enter. Nah, kita udah ketemu hasilnya. Udah nemuin median dan modus pakai rumus tadi ya. Kita lanjut ke yang relatif. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soal selanjutnya tadi yang simpangan rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa udah terjawab ya. Dan kita cari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatifnya di sini udah aku tulis juga, nilai sama frekuensi biasa kayak tadi, ini nilainya juga nilainya. Jadi kita tinggal hitung, masukkan operasi penghitungan. Untuk nilai untuk frekuensi relatif kita hitung pakai rumus. Frekuensi biasanya kita bagi dengan frekuensi keseluruhan dan dikali 100%. Jadi untuk mencari frekuensi relatif kita pakai frekuensi biasa dibagi dengan frekuensi keseluruhan, terus dibagi dengan dikali dengan 100%. Ini juga dalam persen ya, kita pakai sama dengan, karena nanti kalau kita masukin persen hasilnya bakalan beda. Jadi kita sama dengan 8 bagi 60 kali 100.
Nah, kita udah nemuin. Jadi di sini dalam persen juga, dalam persen. Kita juga bisa drag lagi semuanya. Karena hasilnya beda, kita hitung lagi kayak tadi. Ini 60-nya ada di B8. Oh. Maaf. Yang kita ganti ini B8, enter. B8, enter. B8, enter. B8, enter. Cara mau tahu hasilnya benar apa enggak, jadi nanti hasilnya bakalan 100%, atau di sini kita hasilnya bakalan 100. Jadi kita coba jumlahkan aja apakah hasilnya benar atau masih salah. Kita zoom semuanya dan enter. Nah, hasilnya 100 berarti udah benar ya. Ini dalam persen, berarti ini 13,333 sekian persen, 25, sekian persen, dan ini juga 100%, semuanya persen. Dan kita lanjut buat cari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif kurang dari, hitungnya juga hampir sama. Kita tahu bahwa angka kurang dari 40 itu ada berapa? Di sini kan nggak ada ya, nggak ada yang di bawah 40. Jadi 40 ke atas semua. Jadi kita tulis frekuensi kumulatifnya 0. Sebenarnya kita bisa pakai rumus sih, tapi kita coba langsung pakai 0. Ini kita bisa pakai rumus gini, sama dengan untuk yang di bawah 50 kan ada 8. Kalau ini kita pakai rumus sama dengan, mulai 60 ini kita bisa pakai rumus biar nggak ngitung manual juga, ditambah sebelumnya. Oh maaf, kita pakai rumus sum dulu, sum dalam kurung, kita drag semuanya. Kenapa ngeluarin angka yang salah? Karena ini kita pakai semuanya. Ini juga kita bisa betulin. Kita drag angka yang di atas nilai tersebut. Misalnya ini nilai 90, jadi kita drag angka yang di atasnya sini. Drag ke atas, enter. Nah, udah dapat kan semuanya ini. Hai, jadi karena tadi videonya mati, jadi kita lanjutin aja, kita cari frekuensi kumulatif relatifnya. Ini sebenarnya caranya hampir sama kayak frekuensi relatif yang ini, tapi kita karena pakai kurang dari, jadi kita pakai kumulatif yang kita hitung tadi. Langsung aja sama dengan kita ambil 0 bagi ini frekuensi biasa dan kita kali dengan 100. Mohon maaf aku lihat kamera terus karena takut mati lagi kayak tadi. Sama dengan 0. Kita bisa drag, tapi nanti kita nggak bakal ketemu hasilnya karena nanti otomatis ke bawah 60-nya, tapi kita bisa ganti. B-nya kita ganti B8 semua. B8. Karena B8 ini adalah si sigmanya tadi. B8. Mata aku capek noleh ke kamera terus. B8. Nah, kita udah ketemu hasilnya semua. Jadi kita udah nemuin frekuensi kumulatif relatif kurang dari. Dan kita cari frekuensi kumulatif relatif yang lebih dari. Tapi kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Sama kayak tadi, tapi kayak kebalikannya. Jadi kita langsung sama dengan yang di atas 40, kita bisa hitung bahwa yang di atas 40 tuh dari sini sampai sini. Kita hitung berapa, kita pakai rumus sum aja langsung. Sum dalam kurung ini kita drag langsung ke bawah sampai 4. Nah, itu jumlah frekuensi kumulatifnya. Kita bisa langsung drag untuk rumusnya, tapi nanti kita ganti lagi kayak tadi. Untuk ini
Yang di atas 50 berarti ini nggak sampai 60, cuma sampai 4 ya. Terus habis itu ini yang di atas 60, ini bawahnya aja sih yang diedit. Terus yang ini sama aja terus sampai bawah. Jadi kita ambil dari angka yang dipakai sampai angka paling besar, karena lebih dari, misal kita 90 ini, karena kita udah tahu kalau 90 ini di atas 90 ini gak ada angka paling tinggi 90, jadi kita nolin aja langsung sebagai rumus. Itu cuma pakai rumus, misal kita pakai data yang banyak banget. Sama dengan frekuensi kumulatif relatifnya, kita caranya hampir sama lagi. Kita masukin langsung frekuensi kumulatifnya bagi 60 atau sigma F-nya keseluruhan dan dikali 100. Nah, udah nemu ini 100%. Wow, iya karena memang semuanya ada di atas 40 kan. Kita drag semuanya seperti biasa, akan error seperti ini dan diganti dengan B8 semuanya. B8. B8 ini bisa di skip. Oke, jadi kita udah nemuin frekuensi relatif, frekuensi kumulatif relatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Kita lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu kita disuruh buat diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon. Langsung aja ke diagram. Jadi di sini aku udah masukin datanya dan juga udah masukin frekuensinya. Frekuensinya ada 2 karena nanti bakalan dipakai di histogram sama poligon. Kita langsung aja ke diagram batang ya, ke diagram batang. Pertama kita buat diagram batangnya, kita drag datanya di sini, insert, pilih insert, dan pilih diagramnya, langsung diagram batang biasa. Nah, ini kenapa gini? Kita langsung select data. Oh maaf, kita change tipe dulu, change tipenya pakai yang biasa ini, yang 1 seriesnya. Oke, udah. Setelah change tipe, kita baru select data. Karena datanya udah benar, kita cuma edit seriesnya ini, kita jadikan nilai statistika. Oke. Nah, untuk kita edit warna hijau karena udah terlanjur hijau ya. Oke, aku suka ini karena lebih jelas. Udah jadi yang diagram. Oh, misi maaf. Diagram batang. Kita sekarang buat diagram lingkaran. Untuk buat diagram lingkaran sebenarnya hampir sama kayak tadi sih. Data kita drag semua. Insert. Sini ada yang lingkaran. Yang lingkaran ini kita pilih yang ini. Sebenarnya paling gampang menurut aku buat diagram lingkaran sih. Terus kita change data tipe. Oh maaf, select data maksud aku. Terus kita masukin, bentar ya, kita select data, kita masukin ini. Oke. Udah masuk dan kita pilih yang bagus, maksud aku yang kelihatan jelas lah. Sebenarnya bisa pilih kayak gini atau kayak gini juga bisa, berapa persen kita tahu, kita ini juga berapa persen. Aku pilih yang ini aja. Udah,
Sekarang kita buat diagram histogram. Kita kayak tadi, tapi kita drag frekuensinya 2 kali. Kayak gini, insert. Di situ pilih aja, terserah yang ini aja. Lebih itu kita change chart type, kita pilih yang ini ya. Oke. Nah, kalau udah gini kita select data. Gini ya, edit aja. Histogram. Nah, untuk yang series 2-nya kita hapus. Kita iniin dulu aja ya. Untuk series overlapnya kita jadikan 0. Untuk gapnya juga kita jadikan 0 karena histogram itu nempel. Nah, kalau udah gini, series 2-nya ini kita delete aja. Ini cuma ada histogram gini, dan karena udah selesai kita ganti warnanya kayak tadi, kita langsung edit aja. Kita jadikan satu warna. Kita pakai maaf, kita pakai ini. Oh, untuk outline-nya kita pakai yang terang. Gak usah pakai outline, gak usah pakai outline, kita samakan biar sama. Nah, kita udah buat histogramnya. Chart satunya juga bisa diganti. Nilai statistika. Ini gampang sih buat histogram gini. Oh. Yang terakhir adalah buat poligon. Kalau buat poligon sebenarnya gak beda jauh kayak histogram tadi, kita cuma nambahin aja kayak tadi ya, drag semua, insert, pilih terserah, terus habis itu kita change data type. Kita pertama kita pakai bukan ini, kita pakai ini dulu, pilih ini. Nah, setelah itu udah sama kayak tadi, seriesnya kita ganti ini dulu, overlapnya 0%. Ini bisa aku copy, tapi karena biar kelihatan dari awalnya aja nggak apa-apa jadi. Nah, lagi kayak tadi, kita warnanya kita jadiin edit warnanya aja sama aja, terus habis itu outline-nya juga kita samain aja. Habis itu kita change chart type. Nah, di sini ada series 1 dan series 2. Untuk series 1 ini kita tetepin, dan series 2-nya kita pilih garisnya buat poligon, kita pilih ini. Oke. Nah, udah nemu nih garisnya. Wah. Jadi kita sambil ganti dulu seriesnya. Select data, untuk ini kita seriesnya kita ganti ini, kita edit histogram, dan ini kita ganti edit jadi poligon. Oke, jadi udah selesai. Ini judulnya juga bisa kita ganti, nilai statistika. Nah, udah deh. Udah selesai tugasnya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah nonton tutorial aku, dan sekaligus ini tugas aku untuk Ibu dosen, untuk Ibu Ratih dan Ibu Yudiana. Semoga tugas saya bisa diterima dan saya mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini saya kerjakan pada tanggal 31 Maret
2021. 2 hari setelah dikasih tugas. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan dan request konten lainnya, bisa langsung komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.